Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan lifespan saya di matkul psikologi perkembangan anak. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadeni Fadaza Togubo. Saya lahir di Maros tanggal 15 Desember tahun 2006 dan saat ini usia saya 18 tahun. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Selanjutnya, adapun topik yang akan dibahas yaitu prenatal, proses kelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah dan akhir. Dan harapan saya semoga video ini bermanfaat tidak hanya bagi diri saya, tetapi setidaknya 1 atau 2 orang yang melihat video ini dapat terinspirasi dan termotivasi. Selanjutnya masuk di masa prenatal. Nah, pada masa ini sejak dalam kandungan, perkembangan bayi itu normal dan aktif bergerak. Serta ibu juga menjaga pola makan dengan makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi susu hamil dan vitamin, dan ibu juga merasakan gerakan seperti tendangan dan juga menjaga emosinya selama masa kehamilan. Berat badan ibu bertambah yang artinya menandakan janin dan pertumbuhannya itu baik, dan juga rajin untuk mengkontrol kandungannya di rumah sakit. Dan untuk informasi ini saya mendapatkan informasi dari ibu saya. Selanjutnya ada proses kelahiran. Nah, pada proses ini ibu saya itu mengalami kontraksi. Dia merasakan kontraksi dan perutnya itu sakit hingga tembus ke belakang badan. Dan perut ibu saya itu setiap malam itu sakit, dan sakitnya itu sampai pagi. Terus tiba di pagi hari bayinya lahir secara normal. Dan setelah proses kelahiran, bayinya itu menangis dan juga mendapatkan sentuhan ibu untuk pertama kalinya. Kemudian masuk di masa bayi usia 0 sampai 2 tahun. Nah, yang pertama itu ada perkembangan fisik dan motorik. Untuk perkembangan fisik saya pada usia 0 sampai 2 tahun bisa dibilang normal dan baik, dan juga pada saat lahir itu berat badan saya sekitar 3,5 kg. Dan saat memasuki usia 6 bulan saya itu sudah bisa mengangkat kepala dan tengkurap, dan juga sudah bisa duduk tanpa bantuan. Dan masuk di usia 8 bulan saya itu sudah mulai merangkak dan berdiri sambil pegangan. Dan masuk di usia 2 tahun saya itu berjalannya itu sudah lancar dan tidak memerlukan bantuan. Nah, kemudian ada perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif ini saya masuk ke dalam tahap sensori motor, yang dimana pada tahap ini menurut biasa anak itu ingin mengetahui dirinya dan dunia itu melalui indera mereka yang sedang berkembang. Contohnya saya itu sudah bisa merespon bunyi. Nah, ketika mainan dibunyikan, maka saya akan refleks mencari bunyi mainan tersebut. Dan juga saya itu secara sengaja mengisap jempol saya, mungkin ketika tidur atau bermain. Nah, pada tahap ini itu menurut biasa masuk ke tahap sensori motor. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Nah, pada perkembangan ini saya itu sudah bisa mengoceh atau babbling itu seperti mama atau papa. Nah, pada saat lapar itu saya akan mengatakan mam. Dan ketika ingin minum susu itu yang saya ucapkan itu satu kata saja seperti susu, yang artinya itu saya ingin minum susu.
Yang keempat, masuk di dalam perkembangan sosial emosional. Nah, pada perkembangan ini saya itu akan menangis ketika saya berhadapan dengan orang asing. Jadi ketika saya ditinggal orang tua atau dititipkan kepada orang tua itu pasti saya akan menangis dan saya akan refleks mencari orang tua saya. Dan ketika orang tua saya datang untuk mengambil saya akan tersenyum karena saya melihat wajah mereka seperti itu. Kemudian masuk ke masa kanak-kanak awal usia 2-6 tahun. Nah, yang pertama itu ada perkembangan fisik dan motorik. Nah, untuk perkembangan fisik saya itu sangat baik dan motorik saya itu cukup baik. Pada saat itu saya sudah bisa berlari dan bermain sepeda bersama teman-teman, dan juga saya itu sudah bisa menyusun balok dengan cepat dan tepat saat TK dan mewarnai. Dan ketika guru saya itu memberikan saya gambar dengan gambar lingkaran dan di dalam gambarnya itu garis putus-putus, saya dapat menyambungkan garis-garis tersebut menjadi bentuk lingkaran yang utuh. Nah, selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif ini saya masuk ke dalam tahap praoperasional yang dimana pada tahap ini itu menurut Piaget, anak itu ingin memecahkan persoalan atau mencoba sesuatu dan menilai sesuatu itu dari apa yang dia lihat. Nah, contohnya pada saat mewawancara ibu saya itu mengatakan bahwa dulu saya itu sudah bisa memecahkan soal pengurangan atau penjumlahan, walaupun tidak terlalu mahir, tapi mungkin saya itu sudah bisa untuk menambahkan atau mengurangi angka yang mungkin angka-angka sederhana seperti itu. Dan juga pada saat saya menonton TV, film atau sinetron, setelah menonton TV, film atau sinetron tersebut, maka saya itu akan seolah-olah berperan seperti salah satu pemeran yang ada di film tersebut. Yes. Dan itu dulu itu saya melakukan hal tersebut. Kemudian saya itu ketika dikasih gambar kertas kosong, maka saya akan mencoret-coret atau mencoba untuk mewarnai. Dan pada saat itu saya itu sudah bisa untuk mencampur-campurkan warna atau menggradasi warna tersebut, dan saya coba ke gambaran tersebut yang berada di kertas kosong itu. Selanjutnya yang ketiga masuk di perkembangan bahasa. Nah, pada tahap ini saya itu sudah banyak bicara. Jadi saya itu cerewet. Jadi apa saja saya bilang gitu ke orang lain, atau oma, mama, atau papa saya, atau adik saya. Nah, kemudian di rumah itu saya punya boneka dan bonekanya itu bentuknya sama seperti manusia. Jadi dia itu selalu menemani saya nonton, makan, ataupun bermain. Dan saya itu biasa ajak bicara boneka saya. Kayak misalnya, kamu lagi apa? Seperti itu. Kemudian masuk ke perkembangan sosial emosional. Nah, di perkembangan sosial emosional ini saya itu berada pada tahap initiative versus guilt. Nah, yang dimana menurut Erik Erikson, anak itu akan merasakan rasa bersalah yang membuat harga dirinya itu menurun. Contohnya, ketika saya waktu itu sedang bermain garam. Nah, garam itu berada di atas meja dan toples berada di dalam toples. Nah, toples itu waktu itu tidak tertutup. Nah, pada saat itu oma saya sedang duduk dan memperhatikan saya bermain garam tersebut. Nah, ketika saya bermain garam tersebut, tidak sengaja saya menumpahkan atau menyenggolnya.
Nah, kemudian karena saya tidak sadar dilihat oleh oma saya hanya diam pada saat itu. Dan kemudian pada saat oma saya datang, oma saya bertanya, kenapa garam ini bisa terjatuh? Nah, saya waktu itu berbohong karena takut dimarahi. Saya cuma bilang kayak garam itu jatuh sendiri, bukan karena saya yang senggol. Tapi oma saya berusaha untuk membuat saya jujur. Dia bertanya terus, akhirnya dia bilang, oma tadi lihat. Terus akhirnya saya jujur, terus saya bilang, maaf ya oma, tadi itu karena pada saat saya main itu tidak sengaja kesenggol. Nah, pada saat itu saya jujur, dan kemudian rasa bersalah saya itu muncul dan meminta maaf. Seperti itu. Dan yang terakhir masuk ke perkembangan moral. Saya itu adalah orang yang mudah mengalah sama orang lain, apalagi ketika saya bermain sama adik saya atau sedang makan. Nah, ketika orang tua saya membelikan snack atau makanan dan itu hanya satu, dan orang tua kita itu bilang kalau ini berbagi ya, seperti itu. Dan ketika adik saya tidak ingin berbagi, maka saya akan mengalah dan akan meminta sedikit saja. Tetapi ketika adik saya tidak memberikannya, saya tidak marah ataupun menangis. Jadi saya hanya diam saja dan biasa saja, dan membiarkan adik saya untuk memakan snack tersebut. Kemudian masuk di masa kanak-kanak tengah dan akhir usia 6-12 tahun. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Nah, untuk perkembangan fisik saya, pada saat saya kelas 4 SD, saya itu sudah mulai mengalami menstruasi. Dan pada saat saya kelas 5, saya itu selalu mengikuti lomba menari ataupun lomba seni yang mengharuskan itu kalau saya itu harus makeup. Nah, makeupnya juga itu bukan makeup sendiri, tapi makeup di salon, yang artinya toolsnya itu dipakai secara bergantian. Nah, dari situlah saya itu mulai muncul beruntusan atau jerawat. Dan ketika saya pulang dari lomba menari atau seni itu, saya itu kan waktu itu belum mengerti skincare dan tidak terlalu marak skincare pada saat itu. Jadi saya itu cuman mencuci muka pakai sabun atau air dan tidak double cleansing dah. Disitulah muka saya beruntusan dan jerawatan seperti itu. Kemudian masuk ke dalam perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif ini saya masuk ke dalam tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini menurut Piaget, anak itu sudah memiliki pemikiran atau operasi yang cukup matang. Jadi pemikiran logikanya itu sudah cukup matang, dan egosentrisnya itu berkurang, dan kemampuannya dalam mengkonservasi tugas-tugas itu sudah sangat baik. Contohnya ketika saya SD, ibu saya itu setiap malam selalu mengajari saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi dia itu selalu mengontrol bahwa saya sudah mengerjakan tugas atau PR saya yang akan dikumpulkan besok. Nah, karena ibu saya selalu mengontrol saya dan mengajari saya kemudian dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu saya selalu mendapatkan peringkat, jadi selalu masuk ke dalam 10 besar. Nah, hal tersebut juga ketika ibu saya itu sedang kerja atau sedang sibuk, maka saya itu akan refleks mengerjakan tugas-tugas saya itu secara mandiri tanpa diajari, karena seperti yang saya bilang tadi, ibu saya itu selalu mengontrol tugas-tugas saya setiap malam dengan sangat disiplin seperti itu. Dan juga waktu saya SD dulu, saya pernah mengikuti dokcil atau dokter cilik, yang dimana kegiatan tersebut itu ketika teman kita
pingsan atau kurang sehat pada saat mengikuti upacara itu, maka kita yang akan memeriksa atau menjaga di UKS. Nah, saya sangat suka mengikuti kegiatan tersebut, dan saya juga itu mengikuti ekskul menari dan juga musik, karena saya sangat tertarik juga dengan seni seperti itu. Nah, yang terakhir masuk di perkembangan bahasa. Nah, di perkembangan bahasa ini saya juga itu sudah cukup baik, sudah sangat baik, karena saya itu sudah mampu untuk berdialog menggunakan bahasa Inggris dengan lancar. Karena dulunya itu saya diikutkan kursus bahasa Inggris, dan di tempat kursus saya itu guru saya itu selalu mengajari saya untuk berbahasa Inggris, sehingga melatih skill saya dalam berbahasa Inggris seperti itu. Selanjutnya saya akan mengucapkan refleksi saya. Yang pertama itu apa yang saya pelajari tentang diri saya. Jadi setelah saya membuat video tersebut, saya mempelajari bahwa saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan kemampuan mendengarkan yang baik. Dan juga menurut saya teori yang paling bermakna itu adalah teorinya Piaget di perkembangan kognitif, yang dimana teori ini itu mengajarkan kita bahwa kecerdasan itu tidak hanya diukur dari apa yang diketahui anak, tetapi bagaimana anak itu memperoleh pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, apresiasi untuk keluarga saya adalah terima kasih karena sudah mau berbagi kisah dan pengalaman yang membuat cerita ini jadi lebih bermakna, terutama untuk ibu dan ayah saya yang sudah mau membagikan pengalamannya. Terima kasih.